Timnas Indonesia tiba di Jepang. JITZES banggakan dukungan supporter. Pelatih Jepang sambut Timnas Indonesia dengan tantangan. Ex-boomer Manchester United notis gelandang andalan skuad Garuda. Duo Papua jadi sorotan media Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ex-bomber Manchester United notis gelandang Timnas Indonesia. Duo Papua menjadi sorotan media Amerika. Timnas Indonesia tiba di Jepang dan disambut oleh supporter. Bang Jai sangat banggakan supporter Indonesia ada di mana-mana. Dan yang terakhir, pelatih Jepang sambut Timnas Indonesia dengan tantangan. Coba kita saksikan bersama ya. DNA juara sepertinya sedikit demi sedikit mulai menghinggapi tubuh Timnas Indonesia. GBK menjadi saksi di malam epik kala melenyapkan Cina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pemain ke-12 yaitu supporter Garuda tak kalah heroiknya mampu memberikan semangat membara. Namun yang menjadi menarik adalah pemain Timnas Indonesia Joy Pelupelsi mendapatkan reaksi tak terduga dari ex-boomer Manchester United. Seperti mana yang kita tahu, JITZES dan kawan-kawan dipastikan finish di posisi 4 besar usai unggul 6 poin atas Bahrain dan Cina dengan satu laga sisa. Melalui akun Instagram pribadinya, Joy Pelupelsi membagikan momen kemenangan Indonesia. Ia memuji penampilan timnya di kandang sendiri dan berterima kasih atas dukungan para pendukung. Penampilan tim yang sangat kuat tadi malam, suasananya luar biasa lagi. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Satu tim, satu impian. Tulis Pelupelsi. Menariknya, unggahan tersebut mendapat reaksi dari mantan penyerang Manchester United, Wout Weghorst. Penyerang timnas Belanda itu tampak kagum dengan menuliskan kata wow dalam kolom komentar di unggahan tersebut. Usut punya usut, Weghorst ternyata pernah menjadi rekan setim Pelupelsi saat keduanya memperkuat Heracles Almelo. Keduanya bermain bersama selama 2 musim pada periode 2014-2016. Weghorst kemudian pindah ke AS Alkmaar setelah mencetak 20 gol dalam 64 pertandingan selama periode itu. Sedangkan Pelupelsi tetap membela Heracles hingga 2018 sebelum hijrah ke klub Inggris, Sheffield Wednesday. Sementara itu, Joy Pelupelsi mengaku senang mampu tampil kembali bersama Timnas Indonesia. Apalagi di penampilan keduanya ini dirinya bersama skuad Garuda menorehkan poin penuh. Tanah paling timur Indonesia kini mulai jadi sorotan di berbagai belahan dunia. Tak hanya kekayaan alam yang melimpah, Papua nyatanya mampu melahirkan bakat-bakat pemain sepak bola tak kalah fenomenal. Dua pemain mencolok kini bahkan di-highlight oleh media Amerika. Bagaimana kronologi selengkapnya? Let's go, mari kita simak. Sebelumnya, Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri tampil gemilang di laga kontra Cina. Hal yang kemudian membuat sejumlah publik dan media tanah air menyoroti kiprah gemilang dua pemain skuad Garuda itu. Tunggu dulu, bukan hanya Indonesia. Media olahraga kenamaan asal Amerika Serikat ESPN pun memberikan pujian tinggi atas penampilan impresif Timnas Indonesia saat menjamu Cina dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di tengah dominasi pemain keturunan dalam susunan 11 pertama Indonesia, dua nama ini tampil dominan dan berkontribusi besar dalam strategi tim. Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri bagian dari kehadiran pemain asli Indonesia yang sangat mencolok di starting 11, bekerja keras baik saat bertahan maupun menyerang. Tulis ESPN. Ricky Kambuaya yang musim ini tampil konsisten bersama Dewa United di Liga 1, sukses menyeimbangkan permainan antara menyerang dan bertahan sekaligus menjadi jembatan penting dari lini belakang ke depan. Dalam laga kontra Cina, Kambuaya menorehkan akurasi umpan mencapai 86% dan melakukan 7 intersepsi. Sementara Yaakob Sayuri, winger energik milik PSM Makassar yang musim ini tampil sangat disiplin. Ia kerap membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola dan menjadi outlet serangan balik cepat. Strategi pelatih Patrick Kluivert tampak berjalan mulus. Ia menerapkan pendekatan pressing tinggi dengan mengandalkan kecepatan lini depan serta transisi cepat. Apresiasi dari media internasional seperti ESPN menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini diperhitungkan di kancah Asia. Segambreng prestasi Timnas Indonesia saat ini udah pantas jika harus dijuluki tim yang terbaik di ASEAN.
Dari sebelumnya, riwayat skuad Garuda yang gelap gulita kini menjadi yang paling bercahaya dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia di level senior maupun junior. So, kalau urusan yang pantas dijuluki timnas terbaik adalah juara Piala AFF, skip dulu deh. Realitanya ternyata nggak menjamin, kan? Untuk saat ini, timnas Indonesia bakal menatap laga yang bisa dikatakan paling berat. Negeri matahari terbit sudah tak bisa terkejar dengan perolehan poin yang melambung tinggi. Perlu diketahui saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan telah tiba di Jepang menggunakan pesawat charter. Yunus Nusi mengaku bahwa untuk penggunaan pesawat charter ini seusai permintaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu berharap para pemain bisa menjalani persiapan melawan Jepang dengan baik. Pemain diharapkan bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang sebelum kontra tim berjuluk Samurai Biru. Sementara itu, laga menjelang lawan Jepang, luapan kegembiraan dan penuh syukur diungkapkan bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Pemain berusia 24 tahun itu kembali bahu-membahu bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner dalam mengawal lini pertahanan. Jay Itzes merasa bangga dengan hasil positif atas jerih payah seluruh rekan setimnya, ditambah dengan dukungan luar biasa tiada hentinya dari pemain ke-12, yaitu supporter yang memenuhi setiap sudut SUGBK. Jay Itzes tak sabar menghadapi persaingan di putaran keempat nanti. Ia bertekad mati-matian untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia tahun depan. Selangkah demi selangkah, kami terus maju. Kami akan mengamankan tempat kami di babak playoff. Sekarang pertarungan sesungguhnya dimulai, tegas Jay Itzes dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Jepang yang saat ini jadi tim paling tak terkalahkan nyatanya tak bisa berkutik saat berhadapan dengan Australia pekan ini. Hal yang kemudian membuat pelatih Jepang Hajime akan menyambut kedatangan timnas Indonesia di kandang sendiri dengan misi pelampiasan. Seperti yang kita tahu, Jepang superior di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memastikan diri lolos pada matchday ke-8. Maka dari itu, di sisa 2 pertandingan, tim berjuluk Samurai Biru menggunakan pemain anyar. Akan tetapi, rencana Hajime Moriyasu tidak berjalan mulus saat menggunakan pemain baru. Memang, Jepang memegang kendali permainan saat lawan Australia kemarin di Stadium Perth. Namun, Australia berhasil menunjukkan pertahanan yang solid sehingga tidak mampu dijebol. Justru sebaliknya, The Socceroos berhasil mencetak gol sematawayang dalam laga tersebut lewat Aziz Behich pada menit ke-90. Skor pertandingan Australia versus Jepang berakhir dengan 1-0 untuk kemenangan The Socceroos. Hasil tersebut menjadi kekalahan perdana bagi Samurai Biru di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan bahwa hasil tersebut tidak membuatnya puas. Maka dari itu, di pertandingan terakhir, Hajime ingin mencari pelampiasan agar menutup round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan sempurna. Selanjutnya, Jepang akan melawan timnas Indonesia yang dijadwalkan pada 10 Juni mendatang. Oleh sebab itu, timnas Indonesia harus hati-hati dengan Jepang yang mencari pelampiasan kekecewaan. Apalagi Samurai Biru merupakan lawan terkuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.